sidang apa yang dibicarakan dan masalah apa yang Iya, hari ini sidang kedua perkara kriminalisasi terhadap saya selaku terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporan yang diajukan oleh PT Sumiasi melalui direktur utamanya, Saudara Alexius, dan kuasa hukumnya, Advokat Rusmin Wijaya. Di sidang kedua ini agendanya adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang telah saya ajukan dalam persidangan yang pertama sebelumnya. Saya sudah membaca eksepsi yang sudah diajukan oleh JPU pada sidang hari ini, dan saya menilai eksepsi tanggapan atas eksepsi yang diberikan sifatnya sangat umum, tidak secara khusus konkret menjawab semua isu permasalahan yang termasuk kejanggalan yang sudah saya ungkapkan dalam eksepsi terdakwa dalam sidang sebelumnya. Karena itu saya kemudian meminta kepada majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusan sela, dan majelis hakim sudah menjadwalkan putusan sela akan dijatuhkan dalam sidang berikutnya, yaitu 1 minggu ke depan. Itu agendanya pembacaan putusan sela. Nah, sebelum majelis hakim tadi menutup persidangan, saya juga meminta kesempatan untuk mengajukan hak saya untuk mengajukan alat bukti tertulis. Di sini saya mengajukan 21 bukti tertulis yang pada pokoknya menunjukkan betapa cacat hukum maupun cacat fakta dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi. Ya, dari hal yang paling sederhana terkait dengan identitas pribadi saya, ya, dan juga sampai yang sifatnya lebih substansial terkait dengan misalnya putusan arbitrase internasional ICDR yang sudah dijatuhkan lebih dari 15 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2009, dan juga terkait dengan berbagai putusan atau perintah eksekusi dari pengadilan yang sudah diberikan sejak tahun 2012, yang semuanya menunjukkan bahwa yang menjadi pelanggar hukum dalam kasus ini justru adalah si pelapor atau pelaku kriminalisasi itu tersebut. Saya juga menyampaikan juga dan mengingatkan juga mengenai imunitas advokat, ya, karena pada saat kejadian saya menjalankan pekerjaan atau profesi saya sebagai advokat, yang mana menurut hukum, menurut undang-undang advokat maupun menurut putusan Mahkamah Konstitusi perlu dan wajib dilindungi. Seperti itu. Jadi kapan kelanjutan sidangnya dan apa yang akan diajukan? Tadi disebutkan 1 minggu ke depan, berarti sidang berikutnya jatuh pada tanggal 12, hari Selasa 12 November 2024. Saya sangat percaya hakim akan memeriksa perkara ini dengan cermat, baik fakta maupun hukum. Kalau masalah hukum, saya sangat percaya hakim akan bisa menangkap berbagai keanehan atau kejanggalan yang ada, baik secara substansial maupun secara formal. Kalau secara fakta, saya percaya hakim juga akan bisa melihat berbagai keanehan di mana posisi debitur yang malah berteriak seolah-olah menjadi korban dalam kasus seperti ini. Jadi di sini sebenarnya perlu diberikan perlindungan hukum adalah kedudukan dari kami, ya, dari klien saya selaku kreditur yang sudah melalui satu proses hukum baik di arbitrase maupun di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung, yang pada pokoknya sudah memenangkan posisi klien kami dan memerintahkan si debitur tadi untuk memenuhi kewajiban pembayarannya yang hingga saat ini sekian lama ini, sekian belas tahun ini belum juga dijalankan. Jadi harapan kami putusan dari majelis hakim ini bisa menjadi membuat terobosan, ya, terkait dengan keanehan kejanggalan tadi, dan juga bisa menunjukkan bisa menjadi presiden, ya, bagi para praktisi hukum, khususnya bagi para penegak hukum, agar kemudian hari tidak mengulangi atau melakukan kesalahan-kesalahan prosedur maupun substansi seperti yang saya alami sekarang ini. Oke, ada lagi Pak Bang Tony tambahannya? Ya, saya berharap bukan hanya pengadilan, tetapi lembaga-lembaga lain terkait, ya, termasuk lembaga tertinggi di peradilan, Mahkamah Agung juga bisa memberikan atensi khusus terhadap masalah ini, karena ini menyangkut kepastian hukum, khususnya perlindungan para investor, dan lebih khusus lagi terkait dengan
masalah eksekusi suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena bagaimana mungkin kita bisa mempertunjukkan kepada dunia suatu putusan pengadilan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap ternyata tidak dapat dijalankan, dan bahkan lebih daripada itu bisa mengakibatkan kriminalisasi terhadap pihak kreditur. Dan yang kedua, saya juga mengharapkan atensi dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah pusat, agar melihat masalah ini sebagai masalah yang sangat serius. Karena begitu hukum dipandang tidak pasti, sudah pasti minat dan keinginan atau motivasi para pelaku bisnis akan jatuh atau jauh berkurang. Jadi kami mohon agar Presiden Republik Indonesia dan jajarannya bisa memberikan atensi khusus seperti halnya Presiden RI yang sebelumnya yang sudah menunjuk dan menunjuk satu satgas, satuan tugas, dan bahkan kelompok kerja khusus yang waktu itu dipimpin oleh Brigjen Purnawirawan Karlo Tewu yang untuk memeriksa, menyelidiki kasus ini agar supaya semua fakta dan kebenaran dapat diungkapkan dan kepastian hukum khususnya terhadap klien kami selaku kreditur dapat dilindungi. Kami juga berharap kepada para akademisi agar bisa turut terlibat dalam kasus ini untuk melihat dan bisa memberikan masukan komentar ya agar supaya hukum kita bisa benar-benar hidup ya, segala kepalsuan, segala ketidakbenaran itu bisa kemudian dianalisis dan kemudian bisa dijadikan pelajaran yang berharga bagi kalangan akademisi, khususnya bagi masa depan sarjana hukum, lebih khusus lagi para praktis hukum di Indonesia. Nah, saya juga mengundang para sahabat-sahabat pengadilan. Saya berterima kasih atas semua dukungan yang selama ini diberikan, menunjukkan kepedulian yang besar. Saya tidak bisa membalas satu persatu, saya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan mari kita berjuang bersama. Karena apa yang terjadi pada hari ini akan menunjukkan kepada dunia seberapa besar posisi atau penghargaan dunia, termasuk pengadilan terhadap keberadaan advokat Indonesia. Kami mengharapkan adanya lebih banyak lagi pandangan-pandangan, masukan-masukan, dan kalau perlu juga secara khusus adanya pengajuan pendapat-pendapat secara langsung kepada majelis hakim dan lakukan secara objektif tanpa perlu melalui saya di sini selaku terdakwa. Karena apa yang terjadi saat ini bukan hanya masalah seorang Tony Budijaya selaku advokat, tetapi menyangkut masalah profesi advokat Indonesia saat ini dan saat yang akan datang. Saya hanya katakan, ayo terus berjuang sampai benar-benar advokat Indonesia benar-benar ditunjukkan wibawanya, dihormati, baik di pengadilan, di pemerintahan, maupun di mana saja. Harapannya putusan setelah di depan gimana, Pak? Ya, saya sangat optimis karena menurut saya tidak butuh seorang yang begitu pandai ya untuk melihat keanehan kejanggalan sana. Ya, sebagai hakim di Jakarta Selatan yang saya yakin sangat biasa menangani perkara seperti ini akan cepat menangkap, dan saya sangat optimis, dan itu sebabnya saya melihat kesiapan majelis hakim untuk menunda hanya dalam 1 minggu mudah-mudahan bisa berujung pada keputusan yang baik dan benar secara hukum dan benar secara fakta, dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral, secara institusi ya maupun bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau tanggapannya terhadap tanggapan dari DPU tadi terhadap safety? Ya, saya melihat tidak ada signifikansi untuk saya memberikan tanggapan secara khusus karena tanggapan JPU tadi sebagaimana sudah didengar dan bisa dilihat sifatnya sangat umum dan seperti seseorang membaca textbook di dalam studi hukum. Jadi saya lihat karena substansi jawabannya tidak menjawab kasus per kasus yang dipermasalahkan, ya bahkan tidak membahas langsung titik persoalannya, melainkan hanya secara global seperti memberikan kuliah. Saya percaya majelis hakim bisa memberikan pandangan khusus terhadap hal ini. Ya, satu hal yang kami sampaikan ke pengadilan dan majelis hakim khususnya adalah penemuan kami selama memeriksa berkas, yaitu adanya dugaan keterangan palsu yang diberikan oleh pihak pelapor atau kriminalisasi, dan terhadap itu kami sudah konsultasikan ke pihak yang berwajib, khususnya ke pihak Polda Metro Jaya, dan kami sangat mengapresiasi sikap dari Polda Metro Jaya yang sudah menerima secara resmi laporan atau pengaduan kami terhadap si pelaku kriminalisasi ya dalam kasus ini ya untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi laporan kami secara resmi sudah kami ajukan ya
sejak kemarin, dan kami berharap ada tindak lanjut yang jelas dan tegas juga dari Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan tindak pidana pemberian keterangan atau sumpah palsu dalam proses pidana ini. Selain itu juga kami juga ajukan bukti pengaduan kode etik ya terhadap rekan sejawat rekan sejawat yang menjadi pelaku kriminalisasi terhadap saya yang menjadi terdakwa di kesempatan ini. Saya berharap dari organisasi advokat yang terkait ya maupun kepolisian secara umum juga bisa mengambil sikap dan menindaklanjuti sebagaimana seharusnya. Itu saja, mohon dukungannya. Di BAP kan kemarin katanya baru terima, Mas. Itu Iya. berarti pelapornya siapa sih, Mas? Kalau boleh. Pelapornya ditemukan advokat Rusmin Wijaya, salah satu anggota DPR Perpus dari salah satu OA, ya. Karena itu juga kami sudah ajukan pengaduan ke OA yang bersangkutan. Di sini advokat Rusmin Wijaya mengaku bertindak selaku kuasa dari saudara Alexius Darmadi, ya, selaku direktur utama dari PT Sumi Asi. Bukan hanya direktur utama, tapi juga pemegang saham dari PT Sumi Asi. Jadi setelah saya meneliti berkas perkara yang saya terima baru-baru ini dari JPU, saya semakin yakin dan percaya bahwa sebenarnya di mana letak pidana atau kejahatan yang terjadi. Jadi saya makin tahu siapa yang sebenarnya melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemberian keterangan tidak benar atau keterangan palsu di sini. Apalagi dinyatakan di bawah sumpah, ya. Karena semua alat bukti yang ada, ya, termasuk putusan pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung dari tahun 2010 sampai dengan yang terkini, sampai dengan semua berita acara sita eksekusi sudah menunjukkan bahwa PT Sumi Asi dan PT Sumi Asi Oil Chemical Industry adalah perusahaan yang sama. Saya ulangi lagi, ya, sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini, posisi dari pengadilan ya melalui putusan atas berbagai gugatan perlawanan dan juga terkait dengan sita eksekusi yang ada sudah menyatakan sikapnya bahwa PT Sumi Asi dan PT Sumi Asi Oil Chemical Industry adalah perusahaan yang sama dan karenanya dapat dieksekusi. Selain itu juga kami juga menyampaikan rekomendasi yang diberikan oleh kelompok kerja 4 di bawah Satgas bentukan pemerintah pusat yang sudah memeriksa dan meneliti perkara ini ya selama beberapa waktu lamanya ya, dan mendengar keterangan berbagai pihak instansi terkait BKPM, Kementerian Hukum, termasuk PT Sumi sendiri, dan instansi ini juga sudah memberikan pernyataan ya agar dan rekomendasi agar semua instansi termasuk Polri memberikan jaminan pelaksanaan atas sita eksekusi ya maupun proses eksekusi lebih lanjut terhadap aset-aset PT Sumi Asi ya yang harusnya tidak lagi perlu dipersoalkan. Terima kasih. Oke, Bapak.